Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini ya, kita melanjutkan ke kompetensi dasar yang kedua, yaitu merancang sebuah website. Nah, jadi kita sebelum masuk ke materi praktek pembuatan website ya, jadi kita perlu tahu ya tentang pengertian dari website itu apa saja, jenis-jenis website apa saja ya, dan bagaimana kita merancang sebuah website sebelum kita melakukan praktek pembuatan website. Jadi ini nanti materinya kalau misalkan terlalu cepat ya, secara teori saya jelaskan ini bisa di screenshot. Tuh. Pengertian website atau situs web ya, yaitu sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet yang terdiri dari komponen teks, gambar, audiovisual sehingga menjadi media yang menarik untuk dikunjungi semua orang. Nah, nanti kita pada prakteknya adalah membuat website untuk berjualan secara online ya. Jadi kelebihannya dari website ini ya 24 jam nonstop ya, bisa mempromosikan produk ya yang Anda jual di internet ya. Jadi secara langsung ya, jadi promosinya 24 jam tayang ya, jadi tayang selama 24 jam ya. Ini salah satu kelebihannya ya. Kalau yang offline ya, kita personal sharing ya, kita terikat dengan jam kerja. Tapi kalau kamu punya website bisa 24 jam nonstop tuh. Jenis-jenis situs website yaitu website statis ya, adalah website yang mempunyai halaman tidak berubah. Artinya untuk melakukan perubahan pada suatu halaman tersebut dilakukan secara manual dengan mengedit kode yang menjadi struktur dari website tersebut. Nah, jadi website statis itu tidak berubah ya. Jadi misalkan kayak sebuah brosur gitu aja ya. Jadi nggak pernah ya, jarang diupdate. Jadi intinya hanya berupa promosi ya, gambar, video, produk ya, manfaat produk ya, benefit dari produk ya, terus value ya, kemudian ada harga, ada testimoni ya. Ini biasanya berupa kayak mini site atau landing page tuh. Website dinamis adalah website yang secara struktur diperuntukkan untuk update sesering mungkin ya. Jadi ini terus update ini ya, berupa informasi ini terus adanya suatu update ya, oleh admin. Biasanya selain diakses oleh user pada umumnya juga disediakan halaman untuk mengedit, menambah konten dari website. Contoh umum dari website dinamis adalah website berita ya, website news ya, berita, terus infotainment ya. Kemudian biasanya ini banyak sekali ya kategorinya di website tersebut. News ya, ada politik, berita politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain ya. Sering kita lihat ya, kayak itu sering kita lihat di beranda Facebook kita, misalkan muncul liputan6.com, website itu ya, website klik dokter ya, itu terus update terus ya. Jadi informasinya, ciri khasnya website tersebut hampir setiap hari itu update. Jadi oleh admin diupdate, dan tentu saja adminnya tidak hanya satu ya, adminnya banyak sekali di website tersebut ya. Jadi tiap hari bahkan tiap jam itu update terus. Itu website dinamis. Kalau misalkan kita membuat website dinamis ya, mungkin ya bisa ya dengan kategori niche tertentu. Misalkan kita membuat website tentang kecantikan, tentang kesehatan, yaitu 3 hari sekali diupdate ya. Jadi tidak harus setiap hari, tapi intinya kalau website dinamis ini sudah berbeda dengan website statis ya. Jadi hampir ada update informasi. Kemudian kalau website interaktif ya, kita semacam login dulu ya, login di website, kemudian kita menjadi membernya, kemudian nanti di situ kita kayak ada sebuah forum di dalamnya ya. Forum, kemudian di forum tersebut juga ada adminnya. Biasanya admin memposting tentang topik perbincangan tentang perbincangan tema tertentu ya, baru kita mengkomentari di situ itu. Ya, ini biasanya kayak Kaskus ya, website forum istilahnya ya. Forum Kaskus. Kemudian kalau anak-anak internet marketing ya Ads ID itu ya. Jadi banyak sekali ini ya sebenarnya. Website sangat penting untuk fasilitas pemasaran online ya. Di sini nanti kita prakteknya adalah digital marketing ya, jadi membuat website untuk berjualan ya. Kemudian penyedia blog gratis yang cukup populer saat ini adalah Blogspot ya, Blogger, dan WordPress. Ini termasuk salah satu web 2.0 ya istilahnya ya. Jadi web 2.0 ini bisa secara gratisan ya, juga bisa secara berbayar. Kalau Blogspot atau Blogger nanti saya jelaskan di akhir, ini pakai custom domain. Tapi kalau WordPress sudah berarti kita beli hosting ya, self hosting. Jadi install WordPress dulu di cPanel.
Nama domain yang akan Anda dapatkan adalah subdomain dari Blogspot atau WordPress, dan yang penulis ilustrasikan adalah untuk pemula khususnya siswa SMK adalah pakai Blogspot ya. Jadi ya makanya kalau praktek ya, kalau saya ke anak-anak adalah pakai Blogspot aja atau pakai WordPress yang gratisan. Intinya kita pakai yang gratisan dulu. Entah nanti pengembangannya kalian pakai yang berbayar, nanti itu kalian sendiri ya. Yang jelas saya menjelaskannya pakai gratisan dulu aja. Kalau pengen materi lebih lanjut ya kita lakukan nanti yang apa berbayar ya. Jadi pakai WordPress, kita beli domain otomatis sama hosting ya, ya sekitar domain itu 150-an ribu sama hostingnya sekitar 300-an ya. Itu saya kira sudah cukup untuk praktek. Jadi 500-an ribu. Terus ini manfaat membuat website. Manfaatnya sangat banyak. Bahkan Anda sekarang pun merasakan sendiri, Anda bisa lebih mudah dengan adanya website. Jadi semua informasi, komunikasi, pengetahuan ya, semua dapat diakses melalui sebuah website di seluruh dunia. Jadi yang mengakses ini tidak hanya lokal saja. Ya, tidak hanya yang tinggal di kota kalian, tidak hanya yang tinggal di provinsi, di negara tertentu, tapi juga bisa diakses di seluruh dunia. Berikutnya adalah manfaat yang mungkin salah satunya telah menjadi tujuan Anda, yaitu kalau tujuannya memang untuk pemasaran ya, yang jelas dapat memperluas jangkauan promosi ya. Jadi kita memiliki produk yang dijual itu tidak hanya untuk regional saja, tapi bahkan bisa sampai ke internasional selama bisa diakses di internet. Ya, di website tersebut bisa diakses di seluruh dunia. Bisa memberikan informasi dengan waktu yang tak terbatas, artinya kita bisa menuliskan informasi kapan saja pada website ya, mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja, tentu saja harus ada akses internet. Tuh. Bisa dijadikan media pengenalan ya, untuk brand awareness ini terutama ya, untuk branding misalkan produk baru ya, ini sangat cepat sekali ya dengan website juga untuk memperkenalkan, apalagi yang sudah mahir di nanti saya next materi yaitu tentang search engine optimization ya, SEO ya, itu nanti juga cepat sekali untuk branding. Memanfaatkan website untuk mengenalkan perusahaan ya, ini kita membuat website company profile ya, nanti saya jelaskan juga ya di next materi ya. Jadi kalau kalian punya badan usaha ya, punya perusahaan ya, itu kamu juga bisa membuatkan website berupa company profile. Jadi perusahaan lebih dikenal luas, tentunya akan berefek yang baik, tentu saja berefek positif ya, karena lebih meningkatkan trust atau meningkatkan kepercayaan. Jadi meskipun dibuka misalkan oleh pihak manapun juga ya, jadi dengan melihat website tersebut akan tahu ya bagaimana tingkat kepercayaan dari perusahaan kalian. Ini proses merancang website, jadi kita pada proses perancangan. Pertama kali yang dilakukan untuk membuat merancang halaman website adalah membuat strukturnya dasar, yaitu membuat website tujuannya untuk apa ya. Jadi kalian tentukan dulu tujuannya untuk apa ya, untuk berita atau untuk berjualan ya, jadi ditentukan dulu ya. Karena nanti kita ke next materi, kita lanjut ke ke pembuatan ya. Jadi template-nya juga berbeda ya. Jadi template untuk misalkan untuk membuat toko online sama template untuk membuat website news ya, website interaktif itu sudah beda ya, maupun template untuk misalkan membuat mini site atau landing page itu sudah beda. Jadi menentukan fungsi situs web tersebut. Jadi Anda harus menentukan fungsi dari web yang Anda buat. Jika Anda membuat web pribadi ya, Anda sudah tahu fungsinya, sebab hanya untuk Anda. Jika untuk organisasi ya, jadi kamu membuatkan komunitas ya, mencari tahu apa yang mereka inginkan ya, dengan cara apa ya, dengan cara berunding, dengan cara komunikasi ya. Seandainya kamu membuka jasa pembuatan website, itu tujuannya untuk apa? Pembuatan web nantinya akan berpengaruh saat halaman webnya sudah selesai ya. Yang jelas dengan menentukan poin-poin di bawah ini. Memerlukan start from ya, perlu dibuat komentar pengguna. Jadi apakah perlu ada interaksi ya, ada yang komentar, ada yang bertanya-tanya ya. Kemudian apakah harus login dulu ya, misalnya ini kayak login itu ya web membership ya, atau sebuah toko online. Jadi sebelum order jadi harus login dulu ya, semacam marketplace itu ya. Berarti kan marketplace itu kamu harus punya email, kemudian login dulu di websitenya, nanti kamu punya akun ya. Jadi ini harus harus dirancang. Apakah web tersebut berorientasi pada artikel atau gambar atau lainnya, jadi hanya sekedar informasi atau apa ya, jadi beda ya. Jadi saya jelaskan lagi ya, kalau tujuan pembuatan web itu untuk apa, untuk berjualan atau untuk mencari
untuk ads ya, untuk publikasi ya, misalkan untuk mencari Google mendaftar di Google AdSense ya, itu sudah beda ya, jadi sudah beda tujuan. Jadi harus tahu. Yang pertama yaitu buatlah diagram sitemap ya, nanti yang jelas ini salah satu bagian dari SEO on-page ya. Jadi nanti yang didaftarkan di sitemap di Google Search Console ya, nanti ada. Ini apakah pengguna harus registrasi pendaftaran dulu, masuk web Anda, cara pengguna beralih di halaman satu ke halaman yang lainnya ya. Jadi ini ada semua. Jadi alurnya ya, jadi ketika misalkan kamu membuat toko online ya, jadi orang sebelum order di toko online kalian berarti harus registrasi dulu, harus mendaftarkan email ya. Setelah registrasi kemudian memilih keranjang produk, baru masuk keranjang belanja, kemudian masukkan alamat, kemudian cek ongkos kirim ya, seperti kalian saat order di Shopee ataupun di Tokopedia maupun Bukalapak. Nah, jadi intinya user atau intinya customer itu tahu step by stepnya itu apa saja ya ketika melihat website kalian ya, kalau mau order misalkan kalau website jualan. Ini juga bisa digunakan untuk penyusunan konsep dengan kartu ya, salah satu metode penyusunan web secara grup yang pada dengan menggunakan jumlah kartu untuk mengetahui harapan setiap orang. Jadi untuk kartu catatan. Nah, jadi ini semacam note ya, ini ya apa saja. Jadi ini dikerjakan secara tim ya, berkolaborasi dengan tim untuk melakukan perancangan halaman website. Jadi yang menentukan kayak nanti template-nya bagaimana dan lain-lain ya. Jadi intinya ini kita mau merancang itu kita harus paham ya, terutama mau digunakan untuk apa website tersebut, papan buletin, kertas papan putih ya, jangan orisinal ya. Ini anggaran juga termasuk ya, karena kalau kita itu ya tidak bisa membuat artikel sendiri atau kita tidak bisa membuat susunan kata-kata misalkan copywriting ya, kita bisa order ya di jasa penulis artikel atau copywriting, itu banyak sekali ya. Template pun juga beli juga banyak sekali ya, karena beda template untuk landing page, template untuk toko online, template untuk news itu juga sudah berbeda. Kemudian inventaris konten ya, ini kontennya apa saja yang akan dimasukkan di website. Nah, penjelasannya apa saja, misalkan kalau company profile nanti poin-poinnya ya di kategori itu apa saja. Nah, itu memang sebelumnya harus dirancang. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kalau misalkan tidak bisa membuat artikel sendiri ya, bisa beli di jasa penulis artikel, banyak sekali di internet. Jadi saya sendiri biasanya kalau memang ya sudah malas membuat artikel ya otomatis beli. Itu kemudian penjelasannya seperti ini ya, kesimpulannya. Jadi ada dua, ini termasuk salah satu ya, dua Blogger dan WordPress ini termasuk namanya web 2.0. Ini web 2.0 ini banyak sekali ya, kayak Tumblr ya, terus kemudian Weebly ya, Blogger, WordPress, ini banyak sekali. Yang jelas ini kita menggunakan fasilitas gratisan ya, Blogger, WordPress. Tapi nanti kalau pengen dibelikan domain, kalau Blogger aja ini namanya custom domain ya, misalkan dibelikan .com, nanti tinggal di custom saja ya, .net ya, ini harganya ya sekitar 150-an ribu ya, bisa 160, 170 tergantung pengguna penyedia layanan domainnya ya. .net sekarang insya Allah sekitar 170-an ya, jadi tidak tergantung layanannya. Kemudian WordPress ya, WordPress ini juga bisa gratisan. Nanti kalau gratisannya alamatnya ya, misalkan alamatnya nama domainnya .wordpress.com. Kalau Blogger ya nama domain .blogspot.com ya. Kalau pengen .com ya harus di custom domain. Kalau pengen .com ini ya berarti harus di self hosting, harus beli hosting plus domain. Nah, ini hostingnya ya kalau pemula ya, misalkan kita pengen limit 1 mega atau berapa itu ya sekitar 300.000. Ini sekitar ya, ini bisa lebih ya. Ya, tambah sekitar ya 200.000-an ya antara ini ya, berarti ya memerlukan anggaran 500.000-an. Nah, kalau .com nggak sampai ya. Jadi tapi intinya sekitar ini ya, jadi kurang lebihnya ini
kalau custom domain ya sekitar ini sampai 200-an, tapi kalau pakai self hosting WordPress ya jadi plus domain ya sekitar ini. Nah, ini kurang lebihnya ya segini nih ya. Tapi nanti kalau WordPress ya ini prosesnya memang agak lama karena kita harus install WordPress ya, kemudian kita kalau pengen template-nya bagus ya harus beli template. Kayak custom domain juga gitu, kalau pengen kita menentukan template yang lebih premium ya otomatis kita beli ya. Template harganya macam-macam ya, macam-macam. Kalau misalkan template landing page ya sekitar 200 300-an ya. Kemudian kalau yang WordPress juga gitu ya, template untuk marketplace, template untuk apa, untuk membership, untuk reseller ya, untuk multi level marketing, nah itu sudah beda ya. Ini kadang anggarannya semakin bagus template ya semakin banyak ya, bisa sampai template yang bagus ya bisa sampai 5 juta itu juga ada ya, tergantung apa itu penggunaannya, kamu mau membuat blog itu untuk apa ya. Terus kemudian ini perlu kalian ketahui ya, kenapa kok ada .com, TV, net, biz, ini ternyata ada identifikasinya ya. Jadi com misalkan ya berarti untuk komersial ya, digunakan untuk komersial tujuannya website tersebut. Kemudian ada yang belakangnya .tv ya, itu misalnya untuk televisi atau penyiaran ya, atau broadcasting. Kemudian misalkan alamat domain .net ya, berarti untuk networking atau jaringan komersial ya. Jadi kalau saya sendiri biasanya ya pakai .com, .net ya, ini .biz ya, ini sama ya, bisnis usaha ya. .info itu untuk informasi, .org berarti untuk suatu organisasi, ini sudah ada pengenalan sendiri. Misalkan .go.id pemerintah, misalkan kediri.go.id ya pasti miliknya pemerintahan kalau istilahnya .go.id ini. Tulungagung.go.id ya itu tadi miliknya pemerintah atau government ya, kalau government. Kemudian ak.id ya, ini lembaga pendidikan kayak kampus ya, misalkan unibra.ak.id, terus dinus.ak.id, uny.ak.id, um.ak.id ya, ini mesti lembaga kampus. Jadi yang berhak membeli domain ini karena ada syarat ketentuan khusus ya untuk membelinya ya, jadi harus ada institusi kampus ya atau lembaga pendidikan tertentu. Nah ini sch.id, misalkan SMK 2 Kediri, sch.id lah, ini mesti sekolah ya, karena untuk membeli domain ini pun juga harus ada persyaratan khusus ya dari sekolah. Jadi kalau .co.id perusahaan ya ini masih bisa bebas ya diperjualbelikan ya, tapi yang tertentu itu ini ya. Ini persyaratan khusus ini .go.id, ak.id, sch.id ya. Jadi kita nggak bisa membelinya sembarangan. Nah, ini jenis-jenis website tadi ya, website statis ya. Ini biasanya informasinya tetap ya, ini bisa kayak berubah kayak landing page atau mini site. Nah, dinamis ini berubah-ubah ya, karena biasanya berubah informasinya, berubah-ubah dan sering diupdate ya, bisa berubah news atau website berita ya. Terus kemudian website interaktif ini biasanya berubah kayak forum ya, kita harus login dulu ya, kita member, kita login baru kita bisa nimbrung di dalamnya untuk berkomentar, untuk ikut ikut perbincangan di dalamnya ya, dan biasanya mesti ada kayak adminnya juga website forum. Ini statis, dinamis, sama interaktif. Nah, nanti kita dalam membuat website statis, dinamis, dan interaktif ini ya, kita bisa pakai yang gratisan yaitu Blogspot sama WordPress. Ini. Tapi untuk landing page ya, landing page ini ya, landing page jarang sekali yang Blogspot yang template-nya gratisan ya, kita bisa pakai kalian punya akun Gmail ya, nanti kalian bisa pakai ini Google Site. Jadi kamu kalau punya akun Gmail bisa digunakan untuk Blogspot, bisa digunakan untuk Google Site, dan Google Site ini kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan dari website statis ya, Google Site. Jadi kalian praktek ini ya, pembuatan Google Site ya. Kalau Blogspot ya untuk website dinamis ini.
Di landing page sama mini site ini bisa diaplikasikan, yang gratisan adalah Google Site. Juga bisa di business site, ini langsung otomatis business site. Tapi kamu harus persyaratannya ada GMB atau Google My Business. Kalau kamu sudah membuat GMB ya, Google My Business, dan nanti arahnya ke business site, ini ada fasilitas khusus untuk pembuatan website ya, berubah alamatnya ya kayak ada belakangnya business site gitu. Saya kira untuk merancang website ya, materinya seperti ini ya. Nanti kalian persiapkan ya, kalau mau punya akun Gmail kita pakai yang gratisan ya, yang Blogspot ya, sama pembuatan Google Site. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.